Sekarang saya berada di Desa Capian Kunti untuk melihat, mengamati tentang situs petirtaan Capian Kunti yang berada di Boyolali. Ini hampir sampai ke, nah itulah, teman-teman. Bisa kita lihat di sini. Ini terdiri dari dua bilik ya, dua bilik sendang ya. Jadi bangunan yang berletter U kemudian diberi sekat tengahnya ini. Jadi ini lain dari sendang yang ada di Capian Kunti lainnya. Bentuknya sendiri terdiri dari dua bilik. Ini lingkungan dari Sendang Semboja, bisa kita lihat. Sekarang kita menuju ke Sendang Palereban. Ini ada papan informasi tentang petirtaan Capian Kunti. Juga ada aliran sungai yang satu aliran dengan Sendang Semboja tadi sebelah. Ini dia teman-teman Sendang Palereban. Tidak hanya satu bilik ya, tidak seperti yang Semboja tadi dua bilik, bisa kita lihat di sini. Dan itu adalah ada untuk mengalirkan air ya tentunya. Dan ini bisa kita lihat, ini juga sebenarnya relung ya, relung arca. Dahulunya itu terdapat arca ya, namun tampaknya arca ini sudah tidak ada. Dan kita lihat bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya. Dan ini ada batu yang memang dahulu untuk menyalurkan air nih ya. Ini lubangnya tersambung ke bagian depan tadi. Kita ada di sini ada relief teplok bunga di sini ya teman-teman. Bagus sekali. Lingkungannya pun masih sangat alami teman-teman di sini. Bisa kita lihat semuanya. Keputaran ini bagian dari struktur dari petirtaan yang belum bisa kita bongkar. Lain dari yang tadi, kalau ini airnya memang masih sangat jernih sekali. Kemungkinan ini adalah sumber mata air ya, yang kemudian dialirkan ke petirtaan di bawahnya untuk difungsikan masa itu. Dan itu petirtaan yang saya maksud tadi, yaitu Sendang Keputaran ya, yang saya duga itu dialiri oleh mata air tadi. Ini hasil rekonstruksi bagian kaki, kemudian ini tubuh, dan selanjutnya adalah bagian atapnya. Bisa kita lihat di sini untuk pengisi dalam dinding adalah batu boldek. Jadi ketebalan dinding ini tengahnya terdapat atau diisi dengan batu
tubuh tradisi masih ada tambah. Ceritaan Cabian Kunti ini untuk latar belakang agamanya masih misteri, apakah berlatar belakang agama Hindu ataupun Buddha, karena memang saksi-saksi untuk latar belakang agama tersebut tidak ada ya, terutama arca-arcanya. Jadi arcanya sudah ada hilang sehingga kita kesulitan untuk mengidentifikasi apakah ini berlatar belakang agama Hindu ataupun Buddha. Namun nanti akan saya coba untuk mencari referensi apakah cenderung ke Hindu ataupun Buddha. Dan ini adalah sendang Sitotopo. Bisa kita lihat di sini ada dua lubang untuk mengalirkan air ya, di kanan dan kiri. Namun saat ini sudah tidak berfungsi. Dan ini adalah sendang yang atau struktur yang sudah dilakukan pemugaran. Dan ke arah barat lagi diinformasikan masih ada satu sendang lagi ya. Mari kita lihat. Ini dia, dan memang benar ada sendang atau mata air ya di sini. Dan saya juga menemukan ada satu bagian komponen dari petirtaan. Saya kira ini masih perlu diteliti lebih dalam lagi ya. Apakah ini merupakan sendang yang dijadikan pertirtaan atau hanya sendang sebagai mata air saja. Di Cabian Kunti ini sekarang sedang dilakukan zonasi cagar budaya oleh tim Balai Pelestarian Cagar Budaya Jabar. Kalau kita melihat relief-relief yang ada di salah satu struktur yang ada di Cabian Kunti, beberapa orang sedang menghadap sajian. Nah, di situ digambarkan satu bakul nasi yang dia dibentuk agak menggunung gitu dengan beberapa varian lauk. Mengingatkan kita akan satu kegiatan kenduri. Masa sekarang pun masih ya, orang Jawa masih melakukan kenduri ketika permohonan-permohonan atau doa-doa mereka dikabulkan. Kalau melihat dari relief-relief yang ada di situ, tidak bisa dikatakan kalau itu tuh satu ajaran di agama Hindu atau Buddha. Tapi memang kecenderungan petirtaan itu untuk umat Hindu berziarah di tirta. Tapi itu masih bisa dibuktikan lagi karena memang kedua agama yang ada di masa Mataram kuno itu kan, Hindu dan Buddha itu sama-sama. Air itu adalah simbol penyucian, jadi pembebasan dari dosa-dosa manusia. Melihat kecenderungan dengan model ziarah di agama Hindu, memang petirtaan itu cenderung lebih dekat ke agama Hindu. Jadi memang yang melakukan perziarahan ke petirtaan itu adalah umat-umat Hindu. Dan kita runut ke Bali itu memang ada satu upacara penyucian dengan tirta. Periodisasi petirtaan yang ada di Cabian Kunti itu karena belum ada bukti otentik seperti prasasti yang mendukung kapan petirtaan itu dibangun, mungkin kita bisa menarik dari beberapa candi yang ada di sekitar Cabian Kunti. Itu memang kalau melihat gaya bangunan, pola hias dan bentuk-bentuk yang ada itu diperkirakan dari awal abad 10. Jadi ada satu tulisan, tapi itu perlu pembuktian bahwa memang candi-candi yang ada di sekitar Cabian Kunti itu didirikan pada masa pemerintahan Dyahwawa. Tapi Dyahwawa itu sendiri pun berkuasa sangat singkat. Apakah benar pada masa kekuasaan Dyahwawa atau sebelum dan sesudah? Itu tadi yang ada ritual penyucian dengan air itu dari agama Hindu, yang ada memang upacara ritual penyucian dengan tirta.
Selain itu juga ada perziarahan ke tempat-tempat suci yang dia mengandung air, jadi bisa sungai, danau, laut, atau sumber air. Nah, di Cabian Kunti dia merupakan sumber air yang kemudian oleh manusia dibuatkan bangunan. Lain itu juga mungkin mengingat masyarakat saat itu adalah petani, sebagian besar petani, maka air-air yang ada di petirtaan Cabian Kunti itu juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian mereka dan kebutuhan air untuk kehidupan praktis.